Masih di Kompas Petang, Saudara. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia tertimpa bangunan akibat kerasnya guncangan gempa. Kementerian Luar Negeri melaporkan 3 orang warga negara Indonesia mengalami luka-luka. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan Senin pagi waktu setempat. Pusat gempa berada di kota Pazarcik di Provinsi Kahramanmaraş, Turki. Akibat kerasnya guncangan gempa, banyak bangunan rusak. Gempa terjadi Senin pagi membuat warga banyak yang tertimpa bangunan karena tak sempat menyelamatkan diri dari rumah ataupun apartemen mereka. Tim penyelamat pemerintah Turki terus melakukan pencarian terhadap korban terdampak gempa yang terjebak di reruntuhan bangunan. Setidaknya pemerintah melaporkan ratusan orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan karena kerasnya guncangan gempa. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia tertimpa bangunan akibat kerasnya guncangan gempa. Lalu bagaimana penanganan WNI kita di Turki? Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Harlianto, Minister Konselor Ankara Turki. Selamat sore Pak Harlianto, Minister Konselor KBRI Ankara Turki. Bisa diinformasikan ke kita berapa tepatnya saat ini korban meninggal dunia akibat gempa di Turki? Selamat sore Mbak Cynthia. Hingga hari ini korban meninggal dunia diperkirakan 600 lebih. Dengan melihat kondisi yang sekarang kemungkinan akan bertambah. Nah, kemudian terkait dengan WNI yang ada di Turki yang berjumlah 6.000 di 10 provinsi yang mendapat terdampak dari gempa yang cukup hebat, yaitu sebanyak 500. Nah, kemudian dari 3 orang yang ada di Kahramanmaraş, maaf, 1 orang ada di Provinsi Kahramanmaraş, kemudian 2 orang di Provinsi Hatay mengalami luka-luka. Alhamdulillah ketiga WNI kita sudah mendapat tindakan pengobatan langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Oke, artinya saat ini sudah mendapat penanganan medis. Pak Harlianto, bagaimana upaya dari KBRI sendiri untuk memastikan, karena kita tahu begitu banyak WNI juga yang menetap ataupun yang sedang menjalankan studinya di sana? Ya, Mbak Cynthia, sejak 2019 KBRI Ankara sudah mempunyai Satgas Perlindungan WNI yang tersebar di kurang lebih 35 provinsi. Dalam penanganan bencana kali ini, kami terus berkoordinasi dengan anggota Satgas Perlindungan WNI yang ada di wilayah terdampak. Nah, kemudian kami juga berkoordinasi dengan teman-teman PPI, dari teman-teman PPI dan simpul-simpul masyarakat yang ada di daerah bencana. Jadi alhamdulillah kami meskipun terdapat gangguan sedikit komunikasi karena memang khususnya di daerah Kahramanmaraş ini dampak yang cukup besar. Begitu masif di sana ya? Ada termasuk besar, ada 90 orang WNI, alhamdulillah. 90 orang WNI di Kahramanmaraş? 59. Ya, 59 orang yang sebagian 59. besar sebagai mahasiswa, alhamdulillah dalam keadaan aman dan selamat. Ya. Oke, artinya saat ini seluruh WNI yang berada di Kahramanmaraş sudah dipastikan berada dalam kondisi selamat dan sudah ada di tempat yang aman, seperti itu? Ya, betul Mbak Cynthia. Diperkirakan besok di Kahramanmaraş akan kemungkinan salju akan lebih lebat. Nah, kami hari ini terus berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Kahramanmaraş. Kami sedang menginventarisir kebutuhan-kebutuhan mereka untuk memastikan bahwa kebutuhan makanan, kemudian yang lain-lain logistik bisa kami penuhi. Mengingat kemungkinan dalam beberapa hari ke depan dalam kondisi sekarang ini cuaca yang cukup ekstrim, di suhu di bawah 0 derajat, dan mungkin juga sebagai informasi termasuk di salah satu mungkin di Ankara mulai Jumat kemarin sudah ada salju, karena memang salju baru dalam beberapa hari belakangan ini datang, jadi cukup Ya. signifikan perubahan cuaca.
Pak Harlianto, untuk memastikan apakah puluhan WNI yang dipastikan selamat berada di Kahramanmaras ini ditempatkan dalam satu lokasi yang disediakan KBRI atau mereka tetap berada di kediamannya? Beberapa yang bangunannya hancur, rusak, mereka sementara ini tinggal di shelter-shelter yang sudah disiapkan oleh otoritas tempat. Kemudian dari pihak AFAD juga sudah bergerak. Terus kemudian juga ini menjadikan AFAD sudah mengumumkan sudah di level 4, jadi keadaan darurat yang memang dalam penanganan ini, bencana ini juga artinya pemerintah Turki siap menerima bantuan internasional dalam penanganan Oke. bencana yang besar. Artinya mereka ditempatkan di shelter-shelter yang memang disediakan oleh pemerintah Turki ya, Pak Harlianto? Ya, betul Mbak Cynthia. Oke. Untuk saat ini pemerintah Turki sendiri membutuhkan apa setidaknya? Saat ini memang kalau kita lihat ke belakang bahwa Turki adalah negara juga yang banyak membantu Indonesia pada kasus tsunami di Aceh dan Palu, bencana alam. Pemerintah Turki siap menerima bantuan dari pemerintah Indonesia yang tentunya kami juga terus berkoordinasi dengan otoritas tempat yang hari ini mereka bergerak untuk penanganan korban-korban, terutama yang penanganan di gedung-gedung yang cukup yang runtuh, rusak. Ya. Nah, kami masih terus berkoordinasi, Mbak Cynthia. Baik. Baik, selain itu apa yang menjadi imbauan dari KBRI khususnya bagi warga negara Indonesia di sana? Atau adakah nomor telepon atau kontak yang bisa dihubungi untuk memastikan warga negara Indonesia dalam kondisi baik? Ya, Mbak Cynthia, teman-teman tentunya yang berada di Turki, kami terus juga menghimbau untuk membatasi keluar dari rumah dengan kondisi yang dalam beberapa hari ke depan akan terdapat salju yang cukup lebat dan kondisi udara yang juga cukup dingin. Nah, kami menghimbau seperti itu, dan mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut, kami ada hotline KBRI Ankara di nomor 090 532 135 2298. Saya ulangi 090 532 135 2298. Baik, Nah, itu adalah nomor ataupun kontak yang bisa dihubungi untuk memastikan warga negara Indonesia dalam kondisi baik di nomor 090 532 135 2298. Terima kasih Pak Harlianto, Minister Counselor KBRI Ankara. Tetap jaga kondisi Anda dan terima kasih atas bantuannya untuk tetap memastikan WNI kita di Turki dalam kondisi selamat. Terima kasih Pak Harlianto.